Hari ini aku mau bagi tips tentang gimana bikin surat lamaran di Melbourne atau yang biasa kita bilang resume. Maybe I'm a bird, following the seasons. 3 hari ini di Melbourne lumayan dingin, padahal winter udah hampir selesai, dimana kalau tidak pandemi harusnya ketika winter berakhir pekerjaan itu sedang banyak banget di Melbourne. Maka dari itu aku pengen share gimana tips bikin resume yang bagus, yang simple dan sesuai dengan culture yang ada di sini. Nah, kebetulan yang aku pakai itu namanya Novo Resume, linknya ada di sini dan juga bisa dilihat di deskripsi. Setelah teman-teman memilih template yang disuka, kita langsung saja ke intinya. Yang pertama itu nama. Di dalam resume, usahakan membuat nama kita dalam 2 kata. Agar mudah dibaca, pilih nama yang memang pronunciation-nya mudah dan mudah dibaca oleh orang dari luar negara kita. Karena dulu aku pernah bikin nama panjangku, cukup sulit dibaca ketika ada interview masuk lewat telepon. Dia agak terbata-bata menyebutkan nama. Jadi, menurutku usahakan buat nama itu simple. Kemudian di bawah nama taruh sedikit kualifikasi kita, gimana skill kita, gimana kita dalam 1-3 kalimat, tentu dalam bahasa Inggris. Di bawahnya taruh alamat email karena di sini email itu yang paling sering digunakan untuk employer kepada calon employee. Dan juga tentunya nomor handphone yang bisa dihubungi untuk melakukan perjanjian interview. Nah, kemudian alamat. Ini concernnya cukup menarik karena ketika kita melamar di suatu tempat, yang mereka pertama consider atau pertimbangkan adalah lokasi kita, rumah kita ke tempatnya mereka. Jadi mereka akan mencari atau mengusahakan, mengutamakan, menginterview orang-orang yang lebih dekat dari tempat kerja yang mereka miliki. Dulu aku pernah menaruh alamat spesifik di resume, misalkan di kecamatan A, dan menunggu telepon dari employer itu cukup lama. Maka dari itu aku ganti ke yang general saja. Aku pakai alamatnya Melbourne karena menurutku aku nggak perlu khawatir tentang bangun lebih pagi misalkan, karena jika jaraknya cukup lumayan, misalkan berapa 15 kilo, gak apa-apa bangun lebih pagi ngejar kereta. Kita tunjukkan aja habis itu ke mereka tentang kinerja kita, cara kerja kita, sehingga pada akhirnya setelah di interview, setelah mulai kerja trial pertama, mereka tidak lagi khawatir dengan jarak, menjadi berpikir seperti ini, jarak doesn't matter, seperti itu. Setelah itu taruh pengalaman kerja teman-teman. Ya, kurang lebih caranya sama seperti bikin CV di Indonesia. Pengalaman kerja ini penting agar mereka tahu bagaimana kita, siapa kita, apa passion kita. Kemudian taruh skill teman-teman, kualifikasi teman-teman yang spesifik. Misalkan pernah bekerja di hotel, menjadi ini, bekerjanya dengan sistem ini. Nanti taruh di kolom yang ada di sini. Setelah itu educational background ini cukup penting juga untuk mengetahui di level mana keahlian teman-teman. Taruhnya di sebelah sini, ya simple seperti ini. Kemudian ini ada opsional kecakapan bahasa, misalkan aku tulis aja di sini English sama Indonesian. Aku cukup pede naruhnya itu bintang 5 buat English, ya percaya diri aja. Nah, setelah diselesaikan, disebar entah melalui aplikasi, melalui door to door, silakan berjuang, selamat berjuang. Faktor terakhir yang sangat mendukung untuk mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan resume dengan tips-tips itu adalah keberuntungan. Menurutku, lucky faktor itu nyata, real adanya, dan juga eksis di dunia. Udah gitu aja hari ini, semoga tips ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka, klik like, subscribe, dan juga feel free to share kepada teman-teman biar bisa menjangkau lebih banyak orang untuk
ingin datang ke Australia. Maka dari itu, sampai jumpa di Melbourne.